Apa kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah Bu, tetap semangat. Baik. Sehat ya Pak ya? Iya, sehat Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Semoga kita sama-sama sehat, begitu pula keluarga kita ya Pak ya. Nah, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oh ya Pak, ini sebelum kita melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Pertama tentang rubrik penilaian. Pada coaching kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti dalam proses tersebut sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Pak yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada sesi coaching kali ini? Iya. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang diberikan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presenter Bu. Berikutnya mendengarkan aktif, dan yang tidak kalah penting memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua, dari 3 kompetensi yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik ingin Bapak gali lebih lanjut? Untuk kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir dari saya ini Pak, indikator yang ingin Bapak capai pada proses coaching kali ini itu seperti apa? Untuk indikator yang ingin saya capai pada pelaksanaan coaching hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, atau setidaknya coach menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Pak, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini ya Pak ya, dan persiapan coaching. Setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching bersama coach yaitu Bu Ike. Terima kasih Bu sebelumnya. Baik Pak, sami-sami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini juga? Alhamdulillah kabar baik. Dan bagaimana Pak Imam, sehat? Alhamdulillah juga sehat dan tetap bersemangat Bu menjalankan aktivitas hari ini. Juga sepertinya ada yang ingin disampaikan Bu. Betul Pak. Nah, saya ada sesuatu yang mengganjal di hati Pak ini. Ini kaitannya dengan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik Bu ya, nanti dalam waktu kurang dari 20 menit kita ngobrol tentang permasalahan Bu. Baik, kira-kira permasalahan apa yang ingin disampaikan Bu Begini Pak Imam, saya ingin menyampaikan keadaan di sekolah saya Pak Imam. Iya. Di mana sampai dengan saat ini kok belum ada perubahan cara untuk menyampaikan pembelajaran yang baik, kemudian pembelajaran antara guru dengan kepada anak itu masih terlalu monoton Pak. Jadi padahal tuntutan guru yang abad 21 di era digital ini kita harus lebih inovatif. Belum lagi perkembangan IT Pak yang semakin pesat ya, tetapi kurang diterapkan oleh beberapa bapak ibu guru, terutama yang sudah senior itu Pak. Mereka masih menggunakan dengan metode konvensional, misalkan dengan ceramah gitu Pak. Baik Bu ya, jadi setelah saya cermati, kalau saya garis bawahi, permasalahan yang ada di Bu ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu ya, para gurunya masih menggunakan metode pembelajaran yang kurang beragam. Begitu ya Bu? Betul Pak Imam. Jadi mereka itu masih menggunakan metode yang belum bervariatif dan pembelajarannya hanya mengalir begitu saja. Oh, kira-kira dalam diskusi ini nanti apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari diskusi ini saya berharap ada perubahan di sekolah saya dalam penyampaian materi dan pembelajaran yang lebih bagus lagi Pak. Baik, jadi untuk diskusi ini saya berharap
ada perubahan ya. Iya. Perubahan yang terjadi pada pembelajaran dalam bentuk sekolah ini betul. Betul. Baik. Berarti Bu Ika yang diharapkan dari diskusi ini adalah penyampaian tadi di sekolah agar ada perubahan. Spesifiknya seperti itu. Ya sekarang kira-kira yang Ibu harapkan itu perubahan seperti apa sih? Ini Pak Imam, yang saya harapkan perubahan di metode penyampaiannya Pak, metode penyampaian materi, kemudian model pembelajarannya dan media belajarnya harus lebih bervariatif dan tidak monoton. Misalnya guru memanfaatkan krisis itu Pak, dengan slide PPT atau dengan Canva, itu kan lebih menarik gitu loh Pak. Iya. Jadi murid-murid itu tidak bosan dan tidak terkesan monoton, tidak hanya ceramah begitu saja. Oke Bu, Ibu ingin perubahan di metode penyampaiannya, model pembelajarannya dan media belajarnya lebih bervariatif. Iya. Jadi lebih kreatif gurunya Bu, dan tidak monoton itu saja dalam pembelajaran. Yang idealnya Bu, kalau di level itu katakanlah di level 10, kira-kira kalau yang diceritakan Bu itu sekarang ini sekolah Ibu berada di level berapa sih? Kalau menurut saya Pak, dengan kondisi di sekolah saya yang seperti itu masih berada di level 5 ya Pak. Rendah sekali ya Bu? Iya, banyak guru yang sudah senior. Iya. Jadi menurut Ibu mungkin ada faktor penyebabnya apa? Hingga di sekolah itu masih berada di level 5 tersebut. Begini Pak Imam, kemungkinan karena keadaan sekolah saya ini tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya. Iya. Yang sudah sepuh ya sudah senior, kemudian pemanfaatan IT-nya juga kurang, dan pembinaan media lain itu juga masih perlu ditingkatkan lagi. Kira-kira jika Ibu berharap adanya peningkatan, itu harapan itu bisa meningkatkan sampai di level 5 tadi ya Bu? 5 berarti di atasnya ya Bu? Iya betul Pak. Harapan saya Pak ini meningkat minimal di level 7 gitu loh Pak. Di level 7? Iya. Dan syukur-syukur bisa lebih dari itu. Nah, hanya saja saya kira dari level 5 ke level 7 itu sudah cukup bagus Pak. Mengingat kondisi sekolah saya yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Pak ya. Peningkatan dari level 5 ke 7 itu sudah cukup bagus menurut saya ya Pak. Iya, baik Bu. Jadi harapan peningkatan 2 level dari 5 ke 7 itu sendiri, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan peningkatan 2 level tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Sebenarnya saya juga masih memikirkan kira-kira tindakan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa meningkatkan 2 level tersebut. Tapi mungkin saya bisa melakukannya dengan cara mentoring Pak. Iya. Ya, dengan cara mentoring atau semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat saya secara face to face, secara bergiliran, seperti itu Pak. Baik Bu. Jadi Ibu ingin melakukan mentoring, pendampingan individu, begitu ya Bu? Iya betul. Kira-kira pernahkah Ibu melakukan sesuatu sebelumnya yang bisa membuat Ibu dan rekan sejawat Ibu itu merasa nyaman? Ini Pak Imam, saya pernah melakukan mentoring, saya coba untuk dikonsultasikan dengan kepala sekolah saya. Kemudian barangkali kemungkinan bisa dilakukan pelatihan atau workshop, karena ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah kami, khususnya dalam hal cara penyampaian materi, kemudian metode pembelajaran, model atau media pembelajaran yang bervariasi dan lebih kreatif lagi gitu Pak. Baik Bu. Terus ini Bu ya, dari rencana Ibu tadi saya berhasil menangkap Bu Ika ingin melakukan mentoring atau pendampingan ataupun juga pelatihan dari ketiga hal tersebut. Kira-kira untuk merealisasikan dari ketiganya itu yang paling mudah itu yang mana dulu? Kalau menurut saya ini Pak Imam ya, yang paling mudah untuk dilakukan itu adalah
mentoring dulu Pak Imam. Karena apa? Kalau dengan workshop atau pelatihan itu kan perlu persiapan Pak Imam ya. Kemudian persiapan lebih matang, kemudian tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, juga membutuhkan biaya, dan kita juga perlu mendatangkan narasumber yang lebih kompeten di bidangnya gitu Pak. Nah, sehingga yang paling nyaman dan mudah dilakukan itu adalah dengan mentoring dulu. Oke Bu, menurut Bu Ike hal yang paling mudah dilakukan terlebih dahulu adalah mentoring. Nah, kalau Ibu ingin melakukan mentoring, kira-kira ada hal apa saja yang perlu Ibu butuhkan ataukah persiapkan terlebih dahulu Bu? Iya Pak, yang saya butuhkan pertama adalah dukungan dari kepala sekolah Pak, itu sangat penting sekali gitu ya. Kemudian juga ini dalam hal pengembangan IT Pak, nanti saya minta bantuan pada Pak Ahmad selaku guru yang ahli dalam bidang IT, lebih kompeten di bidangnya. Ya, oke BK, berarti BK akan melakukan mentoring ini dengan cara melakukan kolaborasi ya Bu dengan mahasiswa. Betul ya? Betul Pak. Nah, kalau begitu kira-kira waktu itu kapan akan direalisasikan rencana mentoring tersebut? Saya ingin merealisasikan sifatnya Pak. Mungkin minggu depan insya Allah. Jadi saya akan mengkomunikasikan rencana saya ini terlebih dahulu dengan teman sejawat, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan teman saya yang ahli IT tadi, untuk mensinkronkan jadwal kegiatan kami, dan saya juga harus mempersiapkan terlebih dahulu Pak. Baik Bu Ike, sekarang menurut Bu Ike dari diskusi kita ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Pada diskusi kali ini saya sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana melakukan perubahan tentang metode penyampaian pembelajaran di sekolah saya agar lebih bervariatif, yaitu dengan melakukan kegiatan mentoring. Nah, selanjutnya Bu Ike, saya tunggu kabar baik Ibu tentang pelaksanaan dalam merealisasikan monitoring serta tersebut Bu ya. Dan saya tunggu cerita praktek baiknya Bu. Bisa secepatnya Bu. Mungkin untuk sementara diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal yang belum kita jelaskan, kita bisa cari kembali. Baik Pak Imam, saya berterima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Ini menjadi unek-unek saya dari itu sudah terpecahkan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan ini bermanfaat bagi saya dan sekolah saya, tempat mengajar saya, dan saya bisa melakukan perubahan yang positif bagi sekolah saya. Sama-sama Bu Ike. Mungkin di lain kesempatan jika Ibu butuh teman berdiskusi lagi, Ibu tidak perlu sungkan Bu untuk menghubungi saya lagi ataupun teman sejawat yang lainnya. Siap-siap Pak Imam. Iya, saya kira cukup sekian dulu Bu untuk sesi hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjut kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga untuk Indonesia. Alhamdulillah Bapak sudah selesai melakukan coaching bersama Coach tadi. Alhamdulillah ini. Ya, sudah berjalan lancar ya Pak ya. Nah, sebelum ditutup ya Pak ya, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan bersama Ike tadi. Ya, baik Bu. Nah, yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching terkait indikator yang sudah Bapak lakukan kepada coaching tadi Pak? Ya Bu, terima kasih. Yang saya lakukan yang pertama dalam proses coaching hari ini, saya mampu untuk menerapkan dan menggunakan Alopirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coach menemukan permasalahannya sendiri, dan coach dengan solusi tersebut dari beberapa alternatif dari permasalahannya yang sudah ditemukan solusi tadi dapat segera untuk dilaksanakan. Ya baik Pak, dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Imam Ike tadi,
saya amati sudah berjalan dengan baik dan lancar, serta alurnya juga sudah sesuai tirta ya Pak ya. Serta Pak Imam juga sudah berusaha menggali berupa memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga Bu Ika tadi bisa mendapatkan alternatif solusi permasalahannya. Dan tadi pada coaching sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah sekarang pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Kompetensi ke depan yang ingin saya kembangkan lagi yaitu ingin lebih memahami proses tirta. Jadi sehingga saya dapat ke depannya untuk coaching ini saya dapat ada peningkatan, Bu. Coaching saya lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Nah, semoga ke depan Bapak bisa melakukan coaching dengan alur tirta yang lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.